Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita sejenak merenung tentang satu kepastian yang tidak pernah bisa dihindari oleh siapapun, yaitu kematian. Sejak manusia pertama, Nabi Adam, alaihi salam, hingga generasi terakhir yang kelak masih hidup menjelang hari kiamat, semuanya pasti akan merasakan mati. Kematian adalah pintu pertama menuju perjalanan abadi, perjalanan panjang yang tidak akan pernah kembali lagi ke dunia fana. Kematian bukanlah akhir, tetapi awal dari kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara. Apa yang kita lakukan di dunia, apakah kebaikan atau keburukan, akan menjadi bekal di perjalanan berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Setelah ruh berpisah dari jasad, kita akan memasuki satu alam yang disebut dengan alam barzah, yang bermula dari kubur. Kubur bukan sekadar tanah yang sunyi, bukan hanya liang lahat yang diisi jasad, melainkan alam yang sangat panjang, penuh misteri, dan menjadi titik awal penentuan nasib manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur itu adalah awal dari perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat di dalamnya, maka perjalanan berikutnya akan lebih mudah. Jika ia binasa di dalamnya, maka perjalanan setelahnya akan lebih sulit lagi. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Maka jelaslah, alam kubur bukan sekadar tempat menunggu, tetapi pintu pertama menuju surga atau neraka. Siapa yang beramal saleh, kuburnya akan dipenuhi cahaya, diperluas, dan ditemani malaikat dengan kabar gembira. Namun siapa yang lalai dari perintah Allah, kuburnya akan menjadi sempit, gelap, penuh tekanan, hingga tulangnya hancur remuk karena siksaan. Naudzubillah, betapa banyak manusia yang lalai. Mereka hidup di dunia seolah-olah tidak pernah akan mati. Mereka sibuk menumpuk harta, mengejar jabatan, mencari kemewahan, tetapi lupa menyiapkan bekal untuk alam kubur. Padahal, di dalam tanah itu, tidak ada lagi yang menemani kita kecuali amal perbuatan kita. Harta, anak, jabatan, dan semua yang kita banggakan akan ditinggalkan. Yang ikut hanyalah amal saleh kita, solat, puasa, zikir, doa, serta sedekah yang kita keluarkan dengan ikhlas. Karena itu, sejak dini kita harus selalu mengingat mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasai. Dengan mengingat mati, kita akan terdorong untuk berbuat kebaikan, meninggalkan dosa, dan memperbanyak amal yang menjadi penolong di alam kubur. Bayangkan ketika jasad kita dikebumikan. Orang-orang meninggalkan kita di liang lahat. Langkah mereka menjauh. Suara mereka perlahan menghilang. Kita hanya tinggal seorang diri, ditemani tanah dan amal perbuatan. Malaikat Munkar dan Nakir akan datang, menanyai kita tentang Rabb kita, agama kita, dan Nabi kita. Saat itulah baru terasa betapa pentingnya amal dan niat yang lurus. Maka saudaraku, mari kita renungkan bersama. Dunia ini singkat. Jangan tertipu oleh gemerlapnya. Gunakan waktu, tenaga, dan harta kita untuk menyiapkan bekal menuju alam kubur. Karena siapapun kita, cepat atau lambat, kubur pasti akan menjadi tempat pertama yang kita huni. Setelah kita memahami betapa dahsyatnya alam kubur, mari kita bahas salah satu amal yang menjadi penolong utama manusia di alam itu, yaitu sedekah. Sedekah bukan sekadar memberikan sebagian harta, tetapi sebuah bentuk pengorbanan dan bukti keimanan. Allah Ta'ala berfirman, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Bayangkan,
Hanya dengan satu amal sedekah, Allah bisa melipat gandakannya menjadi 700 kali lipat atau bahkan lebih. Betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya yang mau berbagi. Sedekah bukan hanya bermanfaat untuk akhirat, tetapi juga di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Obatilah orang-orang sakit dengan sedekah, dan lindungilah harta kalian dengan zakat." Hadis riwayat Baihaqi. Sedekah dapat menolak bala, mendatangkan rezeki, bahkan menjadi sebab panjang umur. Berapa banyak orang yang hidupnya lapang dan hatinya tenang karena ringan tangan dalam bersedekah. Namun, saudaraku, yang terpenting dari sedekah adalah niat ikhlas. Sebab Allah tidak melihat jumlah yang kita berikan, melainkan keikhlasan hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari api neraka, meskipun hanya dengan sedekah sebutir kurma." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, walaupun sedekah itu kecil, jika ikhlas, tetap bernilai besar di sisi Allah. Ada orang yang bersedekah dengan jumlah besar, tapi hatinya ria, ingin dipuji manusia. Maka sedekah itu tidak akan bernilai apa-apa. Sebaliknya, ada orang yang hanya mampu memberi segenggam beras atau seteguk air, tetapi karena ikhlas, pahalanya berlipat ganda dan menjadi penolongnya di alam kubur. Kekuatan sedekah juga tampak pada bagaimana ia melunakkan hati, menumbuhkan persaudaraan, dan menebar kasih sayang. Orang yang rajin bersedekah akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang penyayang akan disayangi oleh Yang Maha Penyayang. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu." Hadis riwayat Tirmidzi. Sedekah adalah wujud nyata dari kasih sayang. Sedekah juga bisa menjadi penyelamat di hari kiamat. Dalam hadis disebutkan, pada hari yang sangat panas, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu golongan yang mendapat naungan adalah orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya. Maka jangan remehkan sedekah. Kita tidak pernah tahu, sedekah yang kecil tapi ikhlas bisa menjadi penghapus dosa, bisa menjadi sebab lapangnya kubur, dan bisa menjadi syafaat di hadapan Allah kelak. Saudaraku, tidak semua sedekah akan menjadi cahaya di kubur. Ada sedekah yang diterima Allah dengan penuh rahmat, namun ada pula sedekah yang tertolak, bahkan bisa menjadi sebab datangnya murka Allah. Betapa banyak manusia yang rajin memberi, tetapi ternyata amalnya hancur karena rusaknya niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang 3 golongan yang pertama kali diadili pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang kaya yang dermawan. Di dunia, ia dikenal sebagai seorang dermawan besar, membangun masjid, menyantuni fakir miskin, membagi-bagikan hartanya. Namun ketika di akhirat Allah menampakkan amalnya, dikatakan kepadanya, "Engkau bersedekah agar disebut dermawan, dan sebutan itu sudah engkau dapatkan di dunia." Maka semua amalnya tidak bernilai, dan ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ikhlas adalah kunci diterimanya sedekah. Betapapun besar jumlah yang kita keluarkan, kalau hanya untuk pamer, untuk dipuji manusia, atau demi gengsi, maka sedekah itu tidak ada artinya di sisi Allah. Yang Allah lihat adalah hati. Ada pula orang yang memberi sedekah tetapi disertai dengan celaan atau menyakiti hati penerima. Ia berkata, "Kalau bukan karena saya, kamu pasti kelaparan." Atau, "Ingat, ini dari saya, jangan lupakan jasaku." Perkataan seperti itu merusak nilai sedekah. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian." Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Ayat ini menjadi peringatan keras bahwa sedekah bisa gugur nilainya hanya karena ucapan yang menyakiti. Sedekah sejatinya adalah obat bagi hati kita,
mengikis sifat kikir, menumbuhkan rasa syukur, serta mendidik jiwa agar dekat dengan Allah. Namun bila dilakukan dengan ria dan sombong, justru akan berubah menjadi racun yang membinasakan. Sedekah juga bisa tertolak jika harta yang digunakan berasal dari jalan yang haram. Misalnya hasil riba, korupsi, atau mencuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik." Hadis riwayat Muslim. Artinya, sedekah yang berasal dari harta haram tidak akan diterima. Bahkan, bisa menjadi azab di akhirat. Maka saudaraku, marilah kita berhati-hati. Jangan sampai kita rajin memberi, tapi ternyata sedekah kita hanya menjadi catatan kosong yang tak bernilai. Perbaiki niat. Pastikan ikhlas hanya karena Allah. Jika mampu, sembunyikan sedekah agar lebih murni dari ria. Dan jangan lupa, harta yang kita berikan harus berasal dari jalan yang halal. Ingatlah, amal yang baik bisa berubah menjadi malapetaka jika tidak disertai niat yang benar. Maka sedekah yang seharusnya menjadi penolong di kubur, bisa saja berubah menjadi penyesalan di alam barzah. Saudaraku, alam kubur adalah cermin dari amal yang kita bawa. Jika seseorang ikhlas, sabar, taat kepada Allah, kuburnya akan menjadi taman dari taman-taman surga. Namun jika ia lalai, kufur nikmat, penuh dosa, atau amalnya rusak karena ria, maka kuburnya akan menjadi jurang dari jurang-jurang neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kubur itu penuh dengan kegelapan. Namun Allah akan meneranginya dengan syalatku kepada mereka." Hadis riwayat Muslim. Betapa gelapnya kubur bagi mereka yang tidak membawa cahaya amal. Tidak ada lampu, tidak ada teman, tidak ada penolong, kecuali amal yang kita kerjakan di dunia. Bayangkan, seseorang yang selama hidupnya enggan bersedekah padahal ia mampu, yang pelit terhadap fakir miskin, yang menumpuk harta hanya untuk dirinya sendiri. Ketika ia wafat, semua harta itu ditinggalkan. Tidak ada yang dibawa, kecuali dosa dari sifat kikirnya. Di dalam kubur, ia disiksa, dadanya sesak, tubuhnya dihimpit tanah, tulangnya remuk, dan ia menjerit tanpa henti. Demikian pula orang yang bersedekah tetapi tidak ikhlas. Ia dikenal dermawan di dunia, namun di kubur ia tersiksa. Cahaya amalnya padam, yang tersisa hanyalah kegelapan dan penyesalan. Ia menyesal, mengapa dulu tidak ikhlas? Mengapa lebih mengejar pujian manusia daripada ridho Allah? Azab kubur bukan sekadar dongeng. Banyak hadis yang mengabarkan hal ini. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan. Beliau bersabda, "Sesungguhnya keduanya sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa karena dosa besar. Adapun yang satu disiksa karena tidak menjaga kebersihan dari kencingnya, dan yang lainnya disiksa karena suka mengadu domba." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika kesalahan kecil saja bisa mendatangkan azab kubur, bagaimana dengan dosa besar, kesombongan, kezaliman, dan sedekah yang tidak ikhlas? Tentu siksaannya lebih berat. Maka, saudaraku, mari kita tidak lalai. Setiap detik kehidupan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal di alam kubur. Di dunia, kita masih bisa bertaubat, masih bisa bersedekah dengan ikhlas, masih bisa memperbaiki amal. Namun ketika sudah masuk kubur, pintu taubat tertutup rapat. Yang tersisa hanya penyesalan. Allah berfirman, "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu." Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sebentar saja? Maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh." Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktunya. Quran Surat Al-Munafikun ayat 10-11. Ayat ini jelas menggambarkan bahwa orang yang lalai akan menyesal,
dan penyesalan itu muncul justru dalam bentuk keinginan untuk bersedekah. Namun sudah terlambat. Sedekah hanya bisa dilakukan di dunia, bukan di alam kubur. Karena itu, mari kita jadikan sedekah ikhlas sebagai bekal terbaik. Jangan sampai kita sengsara di kubur hanya karena menunda amal, atau merusaknya dengan niat yang salah. Saudaraku, tidak ada yang lebih menyayat hati daripada mendengar kisah orang yang menyesal setelah ajal menjemputnya. Penyesalan itu bukan karena kurangnya harta, bukan pula karena hilangnya jabatan, tetapi karena amal yang seharusnya bisa menyelamatkan, justru menjadi sebab sengsara. Dikisahkan, ada seorang lelaki kaya raya yang hidup dengan segala kemewahan. Hartanya berlimpah, rumahnya megah, pakaiannya selalu indah, dan di matanya, tidak ada yang lebih penting selain menjaga wibawa duniawinya. Namun, ada satu hal yang membuatnya dikenal oleh masyarakat. Ia dermawan. Hampir setiap pekan ia mengeluarkan sedekah, membangun masjid, menyantuni anak yatim, bahkan membagikan makanan kepada fakir miskin. Orang-orang mengaguminya. Namanya harum, dan ia pun semakin dihormati. Namun, ada sesuatu yang tersembunyi di hatinya. Setiap kali ia memberi, ia selalu berharap agar namanya disebut, agar jasanya diingat, dan agar kehormatannya semakin tinggi. Bahkan ketika memberi, ia sering berkata dengan nada merendahkan, "Kalau bukan karena saya, kamu pasti tidak akan makan hari ini. Ingat jasaku." Ucapan itu menusuk hati orang miskin yang menerima, namun mereka hanya bisa terdiam. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya ajal menjemputnya. Tubuhnya yang dulu gagah kini terbaring kaku, hartanya ditinggalkan, dan jasadnya diturunkan ke liang lahat. Ketika tanah menutupi tubuhnya, dimulailah babak kehidupan yang sesungguhnya, alam kubur. Saat malaikat Munkar dan Nakir datang, wajah mereka penuh wibawa. Mereka bertanya, "Siapa Rab'emu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Ia terbata-bata, lidahnya keluh. Cahaya yang seharusnya datang dari amal sedekahnya tidak tampak. Sebaliknya, ia melihat kegelapan yang pekat. Sedekahnya yang dulu besar dan mewah ternyata tidak menolongnya, karena semua dilandasi ria. Kuburnya menjadi sempit. Tanah menghimpit tubuhnya hingga tulangnya hancur. Ia berteriak, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa bersedekah dengan ikhlas. Jangan biarkan aku binasa seperti ini." Namun, pintu taubat sudah tertutup. Tidak ada jalan kembali. Sedekahnya di dunia hanya menyisakan penyesalan yang tiada akhir. Saudaraku, kisah ini bukan sekadar dongeng. Ini adalah gambaran betapa amal besar sekalipun bisa menjadi sia-sia jika niatnya tidak lurus. Betapa banyak orang yang mengira dirinya telah berbuat baik, namun ternyata amalnya hanya fata morgana. Allah berfirman, "Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan." Quran Surat Al-Furqan ayat 23. Maka, janganlah kita menunggu ajal untuk menyadari pentingnya niat ikhlas. Mari kita bersedekah bukan untuk dipuji, bukan untuk dihormati, bukan pula untuk dianggap dermawan, melainkan semata-mata untuk mencari ridho Allah. Hanya dengan itu, sedekah akan menjadi cahaya yang menyinari kubur kita. Saudaraku, setelah panjang kita membicarakan tentang dahsyatnya alam kubur, tentang kekuatan sedekah, hingga bahaya ria dan penyesalan orang yang tidak ikhlas, tibalah kita pada kesimpulan. Jalan keselamatan ada pada sedekah yang ikhlas. Sedekah bukan sekadar memberi harta, melainkan bentuk nyata dari keimanan. Ia adalah bukti bahwa kita lebih mencintai Allah daripada dunia. Orang yang bersedekah ikhlas telah melawan sifat kikir dalam dirinya, sifat yang seringkali menjadi sumber kehancuran. Allah berfirman, "Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung." Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Sedekah ikhlas akan menjadi teman kita di alam kubur. Dalam sebuah hadis,
disebutkan bahwa amal manusia akan menjelma dalam rupa yang menemaninya di kubur. Solat akan menjadi cahaya, Al-Quran akan menjadi pelindung, dan sedekah akan menjadi naungan yang meneduhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, naungan orang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Betapa indahnya bila sedekah yang kita keluarkan hari ini kelak menjelma sebagai pelindung di alam barzah. Saat kubur yang sempit terasa lapang, saat gelap menjadi terang, saat rasa takut berubah menjadi ketenangan. Semua itu karena kita telah ikhlas memberi di jalan Allah. Namun, ikhlas tidak datang begitu saja. Ia butuh latihan, butuh mujahadah, kesungguhan. Mulailah dari sedekah kecil, tapi niatkan hanya karena Allah. Jangan pedulikan pujian manusia. Biarlah orang tidak tahu, asalkan Allah tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah lalu ia menyembunyikannya, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudaraku, dunia hanyalah sebentar. Jangan tertipu olehnya. Harta yang kita simpan tidak akan ikut ke kubur, tetapi harta yang kita sedekahkan dengan ikhlas akan menjadi bekal abadi. Ingatlah firman Allah, apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Quran Surat Saba, ayat 39. Maka, jangan ragu untuk bersedekah. Jangan menunda sampai ajal tiba, karena penyesalan itu akan datang terlambat. Sedekah hari ini adalah cahaya untuk esok di kubur. Sedekah ikhlas adalah perisai dari azab. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ringan tangan, yang memberi bukan karena ingin dipuji, melainkan hanya untuknya. Semoga kubur kita kelak dipenuhi cahaya, lapang, dan menjadi taman dari taman-taman surga. Amin. Demikianlah sahabat. Semoga kisah dan pelajaran tadi bisa menjadi pengingat bagi kita semua agar selalu beramal dengan ikhlas, terutama dalam bersedekah. Jangan sampai amal kita hilang sia-sia hanya karena salah niat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dan peringatan ini. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk istiqomah dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.